Bab 602, Mayat Palsu. Melahap. Mileye duduk bersila di dalam menara penjara alam, dan ketika pedang tingkat alam keberuntungan ditelan olehnya, tubuhnya mulai bergetar secara bertahap. Ayu berada tidak jauh dari Mileye. Ayu melirik Mileye dengan rasa ingin tahu di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat metode kultivasi menelan pedang seperti ini. Setelah sekitar 1 jam, Mileye mengambil pedang lain dan memasukkannya ke dalam perutnya. Aura yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ayu mengabaikan Mileye, dia berjalan ke samping untuk melihat Kadendi, yang juga sedang berkultivasi pada saat ini. Sejak Kadendi menerima hadiah dari anak muda kulit putih, ia mulai melakukan pelatihan tertutup, dan auranya semakin kuat setiap hari. Ayu melirik Kadendi dan berkata dengan lembut, "Aku khawatir orang ini akan segera kembali ke puncaknya." Tidak, energi ungu pria kecil itu mengubah garis keturunan orang ini. Apakah dia akan melakukan evolusi? Evolusi. Dari zaman kuno hingga sekarang, pencapaian banyak monster didasarkan pada garis keturunan. Sebagian besar, garis keturunan menentukan pencapaian monster. Dapat dikatakan bahwa garis keturunan sangat penting bagi monster. Tentu saja, ada pengecualian, yaitu evolusi. Dan untuk menembus garis keturunan sendiri dan berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi, itu benar-benar tidak mungkin tanpa peluang besar. Tapi sekarang Kadendi ini memiliki tanda-tanda evolusi. Eksistensi macam apa anak muda kulit putih itu? Ayu mengerutkan keningnya dalam-dalam. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak berpikir, jika anak muda itu memberinya sedikit energi ungu pada saat itu, apakah dia juga bisa berevolusi? Aturan Tao tentu saja juga bisa berkembang. Sangat disayangkan. Ayu menggeleng-gelengkan kepalanya. Jika saja mukanya lebih tebal pada saat itu, mungkin sekarang sudah hampir sembuh. Ayu berbalik dan pergi. Dia kembali ke lantai 5, dan pada saat ini, Lili sedang menyiram sebatang pohon spiritual. Ayu melangkah masuk dan melihat, Lili berbalik dan menyeringai pada Ayu, lalu melanjutkan pekerjaannya. Melihatnya, ekspresi Ayu tiba-tiba menjadi serius. Karena dia menemukan bahwa Lili saat ini menjadi sedikit berbeda. Apakah dia juga akan berevolusi? Ayu memandang Lili yang berada tidak jauh darinya dan tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Setelah waktu yang lama, Ayu berkata dengan lembut, "Aku harus memiliki wajah yang lebih tebal di masa depan." 3 hari kemudian, Mileye yang sedang duduk bersila di dalam menara penjara alam tiba-tiba berdiri. Begitu dia berdiri, aura yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Alam Arhon. Dalam 3 hari, dia melahap total 15 pedang alam keberuntungan. Dan setelah menyerap alam keberuntungan ini, dia akhirnya menerobos dari alam ribuan semesta ke alam Arhon. Di tempat, mata Mileye sedikit tertutup, dan telapak tangannya terbuka. Di telapak tangannya, pedang eter diam-diam ditangguhkan. Alam Arhon. Setelah beberapa saat, Mileye menggelengkan kepalanya. Sekarang dia berada di alam Arhon, dan harus melahap 15 pedang tingkat alam keberuntungan. Apa yang bisa dia lakukan di masa depan? Selain itu, semakin jauh ke belakang, semakin rendah efek pedang level alam keberuntungan. Dari mana dia dapat menemukan begitu banyak pedang tingkat alam Taoisme untuk dimakan? Ini adalah lubang tanpa dasar. Pada saat ini, Ayu tiba-tiba muncul di depan Mileye. "Bagaimana perasaanmu?" Mileye berkata, "Rasanya tidak sama seperti sebelumnya. Selain itu, aku juga menemukan bahwa kesadaran ilahiku tampaknya jauh lebih kuat." Ayu mengangguk, "Kamu sekarang telah naik ke alam lebih tinggi, yang telah sangat meningkatkan kamu dalam semua aspek.
tetapi dengan kekuatanmu saat ini, kamu masih tidak dapat melawan aturan Tao dari lantai ke-6. Mileye bertanya, apa yang harus kulakukan? Ayu berkata dengan suara rendah, bukankah masih ada aku? Mileye buru-buru berkata, betul, betul, tentu saja tidak akan ada masalah dengan adanya Nona Ayu. Ayu berkata, aku khawatir ia sudah jatuh ke tangan orang lain. Mileye bertanya, jika ia sudah jatuh ke tangan orang lain, apa yang harus kulakukan? Ayu melirik Mileye, jika ia ditundukkan secara paksa, maka rebut kembali, dan jika ia mengikuti secara sukarela, maka tipu ia kembali. Bukankah kamu sangat pandai menipu? Mileye. Ayu berkata, cepat pergi. Aku ingin tidur. Jangan ganggu aku jika tidak ada masalah, atau aku akan memukulmu. Dia langsung pergi ketika setelah bicara. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, Nona Ayu, apakah setelah aku menemukan aturan Tao di lantai ke-6, aku boleh naik ke lantai ke-7? Lantai ke-7. Dia tidak lupa bahwa terdapat sebuah kotak di lantai ke-7 serta seni bela diri tak tertandingi. Seni bela diri tak tertandingi. Jika dia mempelajari pedang tanpa batas, dengan kekuatannya saat ini, dia seharusnya bisa membunuh Star-Lord dengan satu tebasan pedang. Ayu terdiam beberapa saat, lalu berkata, jika aku bergabung dengan aturan Tao lantai ke-6, aku bisa membiarkanmu naik ke lantai ke-7. Tentu saja, kamu akan memiliki bahaya yang sudah pasti kamu alami, karena kita tidak memiliki aturan Tao di lantai ke-7 sekarang. Akan ada masalah jika kamu memaksa. Mileye tersenyum pahit, Nona Ayu, kenapa menara ini sendiri tidak dapat naik ke lantai ke-7? Ayu berkata dengan suara rendah, karena ia masih belum sepenuhnya bangun, kamu seharusnya bersyukur untuk itu. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, Mileye meninggalkan menara penjara alam dan diam-diam menuju kerajaan dewa. Mencari aturan Tao. Dia sekarang perlu menemukan aturan Tao sebanyak mungkin. Alasan yang pertama adalah untuk menstabilkan menara penjara alam, dan yang kedua adalah meningkatkan kekuatannya sendiri. Dia dapat melindungi diri sendiri dengan kekuatan yang kuat. Dia tidak ingin nasibnya berada di tangan orang lain lagi. Tidak lama setelah Mileye meninggalkan tembok besar Wanshan, Star-Lord tiba-tiba muncul di depan Mileye. Mileye sedikit mengernyit. Apakah ada masalah? Star-Lord memandang Mileye, bisakah kamu benar-benar membawa kembali tubuh Star-Lord Gu? Mileye berkata dengan suara rendah, percaya atau tidak terserah padamu. Star-Lord menjentikkan jarinya, dan sebuah cincin penyimpanan jatuh di depan Mileye. Mileye meliriknya, terdapat sebuah baju besi di dalam cincin penyimpanan. Armor Tianchen alam Taoisme. Star-Lord menatap langsung ke Mileye, jika kamu bermain trik, kamu pasti akan menyesalinya, aku jamin. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Mileye menyimpan cincin penyimpanan itu, lalu meletakkan armor Tianchen ke dalam menara penjara alam. Nona Ayu, apakah ada yang salah dengan benda ini? Di lantai 5. Ayu melirik armor Tianchen di depannya, untuk apa kamu menginginkan sampah ini? Mileye. Pada saat ini, armor Tianchen di depan Ayu tiba-tiba bergetar, dan saat berikutnya, cahaya hitam meledak langsung ke arah Ayu. Ayu mengangkat tangannya dan menamparnya. Cahaya hitam langsung dihancurkan, kemudian Ayu meraih armor Tianchen dan memukulnya. Mileye menggelengkan kepalanya, apakah armor Tianchen ini bodoh? Tidak disangka dia benar-benar memprovokasi Ayu ini, bukankah ini sama saja mencari masalah untuknya sendiri? Setelah beberapa saat berlalu, armor Tianchen terdiam. Ayu berkata,
Tidak ada yang salah dengan benda rusak ini, tapi dia kurang dipukul. Setelah berbicara, dia membuang armor Tianshan. Armor Tianshan terlempar langsung ke lantai 1, dan setelah sampai di lantai 1, armor Tianshan menemukan pohon spiritual yang ditanam oleh Lily. Saat berikutnya, ia terbang langsung ke depan pohon spiritual, kemudian berubah menjadi cahaya hitam dan menyelimuti pohon spiritual. Dalam sekejap, pohon spiritual dan buah spiritual semuanya hancur, melahapnya sampai habis. Segera, ia ingin melahap pohon spiritual kedua, tetapi pada saat ini, Lily muncul di depannya. Lily mengepalkan tinjunya erat-erat, wajahnya yang marah terlihat pucat pasi, dan tatapan matanya yang dingin membuat orang-orang bergidik. Sesaat hening, Lily tiba-tiba meraung seperti binatang buas yang mengaum. Segera, armor Tianshan dikejar oleh Lily di dalam menara penjara alam. Bukannya ia tidak melawan, tapi ketika Lily mengeluarkan pedang dari puncak menara, dia benar-benar menyerah untuk melawan. Di luar menara penjara alam, Mileye menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak ada yang bisa menyelamatkan armor Tianshan sekarang. Menarik kembali pikirannya, Mileye bergerak maju. Tujuannya adalah kerajaan dewa. Setelah beberapa saat, Mileye datang ke depan mayat Tristan Gu. Dia diam-diam melihat sekeliling, tidak ada apa-apa. Saat berikutnya, dia terbang ke depan Tristan Gu, dan menemukan bahwa Tristan Gu mengenakan rantai besi hitam pekat di tubuhnya. Rantainya hitam pekat, tapi terdapat garis merah darah di tengahnya. Mileye hendak menyerang ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar, "Kamu tidak bisa memutuskan rantai ini." Mileye merasa terkejut di dalam hatinya, siapa yang sedang berbicara? Dia melihat sekeliling, dan tiba-tiba, dia tiba-tiba menatap Tristan Gu di depannya. Apakah kamu masih hidup?" Pada saat ini, Tristan Gu di depannya tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan pada saat ini, Mileye menemukan bahwa mata Tristan Gu telah menghilang, hanya menyisakan 2 lubang hitam pekat. Tristan Gu menggelengkan kepalanya. "Aku sudah meninggal pada 1000 tahun yang lalu." Mileye menenang. "Senior, apakah kamu adalah mayat palsu?" Tristan Gu. Mileye memandang Tristan Gu, sedikit waspada. Bagaimanapun juga, dia harus memiliki rasa waspada di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, Tristan Gu menggelengkan kepalanya. Ini hanyalah seutas jiwa spiritual. Saat berbicara tentang ini, dia menghadap Mileye. "Apakah kamu berasal dari sekte pisau?" Mileye ragu-ragu, dan hendak berbicara, ketika Tristan Gu tiba-tiba berkata, "Kamu telah mencapai Holy Swordsman di usia muda. Selain itu, kamu benar-benar sangat hebat." Mileye menggelengkan kepalanya. Pujian senior terlalu berlebihan. Tristan Gu berkata dengan lembut, "Apakah kerajaan dewa akan melakukan serangan sekarang?" Mileye mengangguk. Setelah hening sejenak, Tristan Gu berkata, "Apakah ada Alam Fendi di aliansi Ordo?" "Alam Fendi?" Mileye sedikit mengernyit. "Apa maksudmu?" "Seorang master di atas alam kebenaran Taoisme." Tristan Gu menggelengkan kepalanya. Di atas alam kebenaran Taoisme adalah alam Taoisme, dan di atasnya adalah alam Tiandao, dan di atasnya adalah alam Fendi. Jadi apakah terdapat orang di alam Fendi di aliansi Ordo? Mileye berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Sepertinya tidak ada. Menurut tebakannya, Star-Lord dan yang lainnya paling tidak berada di alam Tiandao. Tristan Gu berkata dengan sungguh-sungguh, "Bahkan tidak ada alam Fendi, bagaimana kita bisa bersaing dengan kerajaan dewa?" Mileye menggelengkan kepalanya. "Senior, biarkan aku membawamu pergi." Tristan Gu berkata dengan lembut, "Anak muda, aku memiliki permintaan yang tidak baik, tidak tahu apakah kamu dapat memenuhi permintaanku."
Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Silahkan bicara, senior." Tristan Gu mengangguk kecil, "Aku telah terperangkap di sini selama ribuan tahun, dan selama ribuan tahun ini, tubuhku telah digantung di sini untuk terkena matahari, hujan, dan angin. Aku tidak terima akan menghilang dari dunia dengan begitu saja. Lagi pula, sekarang kerajaan dewa sedang bangkit kembali. Siapa yang bisa menghentikan mereka jika tidak ada aku? Jadi, teman kecil, kamu harus membantuku." Mileye sedikit menundukkan kepalanya, "Senior, aku tidak bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal." Tristan Gu berkata, "Tidak perlu dibangkitkan, berikan saja tubuh fisikmu padaku." Suara itu jatuh. Seberkas cahaya hitam tiba-tiba menghilang di antara alis Mileye. Mengambil alih. Bersambung.